Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk kopinya dibawa? Dibawa. Oke, baik. Biasa lihat. Oke, baik. Baik, seperti biasa untuk kali ini di sini di ruangan ini ada 2 kursi lah. Silahkan Pak Ahad memilih yang mana di sini apa di sini? Ini. Oke, boleh silahkan dulu. Apakah Zainal boleh duduk di sini? Boleh. Ya, boleh. Terima kasih. Gimana perjalanannya? Sehat? Lancar gitu? Lancar. Alhamdulillah lancar ya. Untuk tadi berangkatnya berapa menit dari sana? 2 jam. 2 jam. Sekitar 15 menitan lah ya. Baik, sebelumnya Pak Fahad sudah melakukan konseling? belum. Belum ya. Tapi tahu konseling itu apa menurut Pak Fahad? Sudah tahu belum? Paling saya cuma dasar-dasarnya aja, kayak kita mencurahkan kekesalan kepada konselor, Ya. curhat, Ya. ya, masalah yang kita hadapi. Tujuannya untuk setidaknya meskipun tidak bisa konselor itu memberikan saran, saja ada rasa plong gitu. Iya. Ketika melakukan konseling berarti ya. Ya, baik sebelumnya izin menjelaskan sedikit ya. Berarti jadi sesi konseling ini itu untuk membantu siswa atau orang-orang yang membantu permasalahan dalam kehidupannya sekilasnya ya. Nah sebelumnya ini tadi formulirnya kayaknya belum diisi ya? Belum diisi. Nah baik, sebelum dilanjut boleh saya merekam untuk melakukan dokumentasi? Boleh. Nah dan juga untuk sesi konseling ini siapa saja yang boleh mengetahui sesi konseling ini atau permasalahan yang akan disampaikan hari ini? Bapak. Saya saja berarti ya? Ya. Oke, baik. Baik ya. Untuk rekaman juga ini cuman untuk menjadi salah satu bukti saja ya, tidak akan disebarkan atau tidak akan dipublikasikan. Nah, untuk formulirnya mungkin belum diisi ya? Apakah ini sekarang mau diisi sama Bapak Had atau mau sama saya langsung? Sama Bapak aja. Sama saya langsung aja gitu ya. Oke, baik. Nah, yang sebelumnya sekarang itu tanggal pertemuannya tanggal berapa sekarang? 24 November ya? 24 November 2023. Oke. Untuk nama lengkapnya siapa? Muhammad Fahad. Fahadnya pakai agak? Enggak ya, enggak Fahad. Baik. Kalau nama panggilan saat ini yang disukai Fahad aja. Fahad, bukan Kevin. Fahad. Baik. Fahad. Untuk nama panggilan saat kecil? Ujang. Sama keluarga Ujang. Nah, untuk email addressnya atau email sendiri apa? Fahad Putra Tunggal. Fahad Putra Tunggal pakai underscore. Anggota email. Fahad Putra Tunggal. Pakai angka gak? Ada angkanya gak? Gak ada. Baik. Nah, untuk alamat lengkapnya dari mana? Des Kampung Sukarasa. Kampung
Sukarasa, Desa Girimukti, Desa Girimukti, Girimukti, Kecamatan Bojong Gambir, Kecamatan Gambir, Kabupaten Tasikmalaya. Oke, Tasik berarti ya. Ya. Tasik. Baik, untuk telepon rumah atau HP, nomor HP Ada ada apa? Boleh disebutkan? 081 081 324 324 837 837 272. 272. Oke. Nah, untuk tempat atau tanggal lahirnya di mana? Tasikmalaya 6 September 2003. Tasikmalaya 6 September 2003. Oke. Untuk agamanya Islam. Islam. Alhamdulillah. Oke, baik. Islam ya. Untuk pendidikannya sekarang pendidikannya apa? S1 S1. S1 pendidikan. pendidikan berarti. Oke, untuk asal kampusnya Untas. 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 Oke. Nah, apakah Anda menyukai pekerjaan ini? Pekerjaan apa? Ya, jadi Fahad apakah sekarang kan sebagai S1 ya pendidikan, apakah Fahad menyukai pekerjaan yang sekarang Fahad jalani? Kayak Menyukai. Oke. Alasannya kenapa? karena sering berinteraksi dengan anak-anak. Sering berinteraksi. Contohnya dengan anak-anak seusia apa? Anak-anak baik, minimal dari SD sampai SMA. Anak dari SD. Ya. SMA ya. Nah, jadi kalau misalkan dari bawah SD mah PG PAUD ya maksudnya. Nah, lalu tuliskan tiga apa, sebutkan aja ya tiga warna yang Papa sukai. Hitam, 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 hijau, hijau, terus putih. putih. Lalu sebutkan tiga tempat yang menurut Papa sukai dan pernah Papa kunjungi gitu. Kebun, Kebun, taman, taman, pantai. pantai. Oke. Nah, lalu sebutkan juga tiga hobi yang sedang Fahad tekuni sekarang. Foto-foto kali, foto, ya foto. Fotografer, Hmm. fotografer, Video video, sama traveling. traveling. Oke. Nah, lalu sebutkan juga tiga prestasi yang mungkin Fahad pandang penting dalam hidup Fahad gitu. Bisa prestasi, maksudnya prestasi Ya, tiga prestasi yang mungkin penting dalam hidup Fahad gitu, yang harus Fahad raih apa gitu. hafal Quran paling Hafalan maksimal 30 juz, kalau gak bisa 30 juz juga minimal bisa menjaga hafalan yang sudah dihafalin. terus Bisa bicara di depan umum. bisa berbicara di umum, public speaking berarti ya. Ya. Public speaking. Lalu apa lagi?
Oke, baik. Nah, lalu sebutkan juga kegiatan apa sajakah dalam kehidupan Fahad gitu ta, yang membuat Fahad itu larut atau nyaman dan damai gitu ta. Apa itu? Hmm, Kegiatannya apa aja? ketika traveling paling. Traveling. Lalu apa lagi? Sudah. Sebutkan 3. Ketika nyetir mobil. Jadi mengemudi berarti ya. Ya. Lalu apa lagi? Ketika membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Oke, baik. Nah, lalu sebutkan ketakutan dan fobia apa saja yang Pak Fahad miliki sekarang. Hewan. Hewan. Kenapa? Geli sama ya geli aja sih. Karena geli. Kalau takut, Ada nah berarti karena geli sama sama takut. takut. Jelaskan kenapa geli sama takut. Gak enak aja, kayak kalau kena kulitnya kayak merinding tiba-tiba. Merinding ya tiba-tiba. Oke. Nah, lalu apakah Pak Fahad menderita dengan adanya pikiran negatif, contohnya kecemasan, gelisah, rasa takut atau lain-lainnya gitu, yang selalu muncul? Nah, apa aja? Cemas paling. Cemas. Terus Takut juga. cemas, takut, Ngerasa minder. rasa minder. Udah. Terus kenapa ya? Karena kurangnya kemampuan yang saya miliki sih di bidang, terutama di bidang pelajaran pendidikan. Kurangnya kemampuan. Ya. Nah, lalu apakah Pak Fahad suka merokok atau minum minuman keras? Tidak. Atau memakai narkoba? Tidak. Tidak merokok? Tidak. Tidak. Oke. Alasannya kenapa tidak? Haram. Haram. Rokok haram? Haram. Oke. Haram. Nah, sebutkan juga 3 hal yang mungkin Pak Fahad inginkan dalam hidup Pak Fahad gitu, untuk lebih baik atau mengalami peningkatan. Lebih fokus Apa aja? terhadap pelajaran. Fokus terhadap pelajaran. Lebih profesional lagi dalam mengatur waktu. Dan mengatur waktu. Ya. Lalu bersungguh-sungguh sih dalam menjalani kehidupan. serius berarti ya. Nah, lalu jika Pak Fahad dapat melakukan atau memiliki atau menjadi sesuatu, apakah yang Pak Fahad inginkan? Maksudnya? Nah, jadi jika Pak Fahad dapat melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu atau ingin menjadi sesuatu, apakah yang ingin Pak Fahad lakukan?
bisnis paling. Bisnis. Lalu sudah. Udah. Kenapa bisnis? Karena sebenarnya sih ini sampingan, soalnya kalau profesi sebenarnya kan jadi pengajar, di balik itu juga saya ingin jadi pembisnis kayak ternak atau apa yang sudah pasti. Sampingan gitu. Ya, Oke. Nah, lalu mengapa Pak Fahad membutuhkan konseling? agar wawasan saya terhadap masa depan itu tidak agar luas aja sih wawasan terhadap masa depan, kayak saya tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya seperti itu. Jadi agar wawasan Pak Fahad terhadap masa depan itu tahu gitu, jelas gitu. Oke. Nah, lalu saat masih anak-anak atau remaja ya, nah, bagaimana relasi Pak Fahad dengan ayah? Baik. Baik, tidak ada apa-apa. Tidak. Baik-baik saja mungkin ya. Ya. Nah, kalau relasi dengan ibu bagaimana? Baik juga. Baik juga. Baik juga. Nah, lalu bagaimana Pak Had tahu mengenai kami itu? Apakah dari surat kabar atau website atau yang lainnya? Hmm, eh, Mangga. di website sih. Di website berarti ya. Oh, oke. Nah, lalu apakah Pak Fahad pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Alasannya kenapa belum pernah? Karena saya belum tahu juga sebelumnya kalau mengenai konseling ini, sehingga saya memutuskan untuk sekarang mencari kayak konseling dan saya menemukan gitu ini pengen juga. Oke. Lalu secara umumnya itu bagaimana sesi konseling menurut Pak Had? Secara umum membantu seseorang agar mendapatkan solusi, baik itu dari saran konselor maupun saran diri sendiri. Oke. Nah, lalu apa alasan Pak Fahad datang ke tempat ini? Alasan Pak Fahad itu kenapa? Ingin ya sedikit mengeluarkan keluh kesah yang saya hadapi saat ini. Keluh kesah gitu ya. Keluh kesah tentang masalahnya. Ya. Nah, lalu apakah Pak Fahad pernah mencoba mengatasi masalah ini sebelumnya? Sudah.
3 sudah berarti ya. Lalu hasilnya bagaimana? Hasilnya belum maksimal sih, Belum maksimal karena apa? tidak ada dorongan dari lingkungan kayak sama dari sendiri. Ada dorongan dari lingkungan berarti. Nah, apakah Papa pernah dalam perawatan dokter karena sakit di tahun-tahun sebelumnya? Belum Belum pernah. belum pernah sampai sakit parah atau gimana. Belum pernah. Belum pernah berarti ya. Nah, lalu apakah Papa mengalami sakit, contohnya jantung, diabetes, atau epilepsi? Enggak. Enggak, belum pernah. Nah, lalu apakah Papa saat ini sedang mengonsumsi obat? Tidak. Tidak berarti. Nah, lalu apa alasan Papa kalau misalkan tidak berarti ya? Apa alasan Papa kalau misalkan pernah mengonsumsi, apa alasan Papa mengonsumsi obat tersebut? Belum sih, belum pernah mengonsumsi Belum obat. pernah. Kecuali ya sakit kayak demam gitu. Contohnya ketika lagi pening atau ketika lagi kepikiran apa-apa, terus pernah mengonsumsi obat apa gitu? Belum pernah. Nah, lalu nah, bisa dilihat ya di sini. Nah, ada di sini masalah-masalah fisik yang sering mungkin yang sering Papa alami. Nah, nanti coba dilihat sama Papa apa saja yang mungkin masalah-masalah fisik yang sering Papa alami, nanti dilingkari, coba dilihat. Ada di sini tahapannya. Lalu dilingkari apa saja. Sudah. Oke. Baik, berarti masalah fisik yang sering Papa alami itu sakit kepala sebelah mungkin ya? Ya. Tidak lagi mungkin? Cuma itu aja? Ya. Oke, baik. Nah, lalu apakah Papa memiliki penyakit menahun? Tidak. Tidak ada berarti. Oke. Nah, lalu apa Papa memiliki pertanyaan mengenai konseling atau psikoterapi ini? Ya atau tidak? Tidak ada. Oke. Nah, dan juga apakah ada hal-hal yang ingin Papa takutkan mengenai konseling atau psikoterapi ini? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena saya sudah percaya sih terhadap suatu yang seseorang yang sedang melakukan menjadi konselor itu, jadi ya saya percaya aja gitu, gak perlu ada yang ditakutkan.
Oke, baik. Nah, oke. Lalu coba jelaskan secara rinci masalah apa yang saat ini mengganggu Papahan. Nah, lalu deskripsikan itu dari proses bermulanya, bagaimana efeknya terhadap kondisi Papahannya saat ini itu bagaimana. Masalah yang sekarang saya hadapi untuk sekarang sih saya tuh merasa kurang di ketika berbicara depan umum. Soalnya kan mau gak mau kita sebagai pengajar, calon pengajar itu harus bisa berbicara di depan umum. Nanti kan kita mengajar kepada anak-anak di depan umum juga, di depan anak-anak juga. Bagaimana kalau tidak bisa berbicara mah gitu. Jadi saya itu merasa sampai kepikiran banget gitu dengan masalah. Kadang mah itu aja sih. Oke, jadi permasalahannya itu untuk sekarang itu Bapak itu merasa kurang bisa percaya diri untuk berbicara di depan umum berarti ya, karena mungkin mau gak mau harus bisa berbicara di depan umum ya, karena di dunia pendidikan ya wajib kita yang namanya berbicara di depan orang atau public speaking. Baik. Nah, terus hal-hal spesifik gitu yang ingin Bapak capai melalui konseling ini, Yaitu bagaimana cara saya bisa membangun supaya ya saya ingin bisa gitu untuk speaking ini. Jadi perlu dorongan, perlu nasihat mungkin ya seperti itu. oke baik. Berarti mencapai konseling itu bagaimana cara bisa membangun semangat Bapak gitu supaya Bapak juga bisa menyelesaikan masalah permasalahan lewat konseling ini gitu ya. Oke baik. Nah, lalu perubahan positif apa yang akan terjadi bila Bapak berhasil mencapai hal spesifik di atas? Saya gak bakal merasa tegang lagi ketika berbicara di depan. Ya itu sih, lancar ketika berbicara di depan gitu. Tidak ada yang ditakutkan intinya sih. Oh, oke. Supaya tidak akan merasakan tegang lagi gitu ya ketika berbicara di depan gitu ya. Supaya plong gitu ketika berbicara tidak ada rasa ragu atau rasa canggung gitu ya. Oke baik. Nah, untuk sekarang ini boleh ini dulu. Nah, di tanda tangan tuliskan Tasikmalaya tanggalnya, lalu tanda tangan nama. Oke, sok. Oke baik, sudah ya.
eh, di sini juga langsungnya ada petunjuk pengisian yang mana ini disebutnya kuesioner. Ya. Nah, yang mana ini teh supaya papahan itu nanti lebih tahu sedalam mana sih permasalahan papahan, seberat ukuran berapa sih permasalahan nanti di sini, supaya tahu seluk beluknya permasalahan itu besarnya itu sampai mana. Jadi kan di sini ada yang contohnya yang tunjuknya sebagai pernyataan mungkin sesuai dengan pengalaman papahan dalam menghadapi situasi hidup sehari-hari. Jadi terdapat 4 pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap pertanyaan itu. Nah, jadi sini juga supaya bisa membantu papahan gitu, menyelesaikan permasalahan-permasalahan sebelum nanti dijelaskan permasalahannya gitu. Nah, di sini kan ada angka-angka yang nanti akan disesuaikan sama permasalahan papahan. Contohnya kalau di ukuran 0 berarti tidak sesuai dengan papahan sama sekali atau tidak pernah. Kalau angka 1 contohnya sesuai dengan papahan sampai tingkat tertentu atau kadang-kadang gitu ya, paham ya. Terus kalau tingkat 2 sesuai dengan papahan sampai batas yang dapat dipertimbangkan atau lumayan sering lah gitu. Nah, terus yang ketiga sangat sesuai dengan papahan atau sering sekali gitu, sangat sesuai gitu. Nah, di sini kan ada ininya. Nah, lalu apakah ini boleh atau mau sama Fahad atau sama saya langsung? Baiknya seperti apa? Ya gimana enaknya aja, Pak Fahad gimana? Atau sama saya langsung? Sama saya langsung aja ya. Oke, baik. Nah, dalam ini langsung saja ya pada ininya. Nah, untuk nomor pertama itu ada saya merasa bahwa diri saya menjadi karena hal-hal sepele. Nah, itu papahan ada di angka berapa? 0, 1, 2, atau 3? 3 berarti ya. Oke. Nah, terus yang kedua, saya merasa mulut saya sering kering. Berada di angka berapa? 1. Oke. Lalu saya sama sekali tidak dapat merasakan perasaan positif. 2. Oke. Nah, saya mengalami kesulitan bernapas, misalnya sering sekali terengah-engah atau tidak dapat bernapas padahal tidak melakukan aktivitas fisik sebelumnya. 3. Oke. 3 ya. Nah, lalu saya sepertinya tidak kuat lagi untuk melakukan suatu kegiatan. 2. Oke. Nah, lalu saya cenderung bereaksi berlebihan terhadap suatu situasi. 3. Oke. Nah, saya merasa gemetar misalnya pada tangan gitu. Itu dari angka berapa? 2. Oke. Nah, lalu saya merasa telah menghabiskan banyak energi di saat merasa cemas. 2. Oke. Nah, lalu itu saya merasa khawatir dengan situasi di mana saya mungkin menjadi panik dan mempermalukan diri sendiri. 3. Oke. Nah, lalu saya merasa tidak ada hal yang dapat diharapkan di masa depan. 2. Oke. Tuh, dan juga saya sedang merasa gelisah. 1. Saya merasa sulit untuk bersantai. 2. Lalu saya merasa sedih dan tertekan. 2. Oke. Nah, lalu saya sulit untuk sabar dalam menghadapi gangguan terhadap hal yang sedang
saya lakukan? Satu. Oke. Saya merasa saya hampir panik. 2. Oke, saya tidak merasa antusias dalam hal apapun. 2. Oke. Oke. Nah, lalu saya merasa bahwa saya tidak berharga sebagai seorang manusia. 3. Oke. Nah, lalu saya merasa bahwa saya sudah tersinggung. 1. Oke. Nah, terus saya menyadari perubahan detak jantung walaupun tidak sehabis melakukan aktivitas fisik, misalnya merasa detak jantung meningkat atau melemah. 3. Oke. Nah, lalu saya merasa takut tanpa alasan yang jelas. 3. Saya merasa bahwa hidup tidak bermanfaat. 1. Oke, 1. Nah, lalu juga di sini ada stroking dan interpretasi, yang mana ini deh ada kriteria kecemasan atau stres, terus depresion. Nah, dalam kriterianya, nah di sini bisa dilihat. Nah, di sini Fahad masuk kriteria yang mana? Yang lebih ininya spesifik. Ringan. Berarti. Oke. Berarti ringan. Berarti kecemasannya sama berarti ya, 10 berbanding 13. Ya. Stresnya 8 berbanding 9, lalu depresionnya 15 berbanding 18 mungkin ya. Oke, baik. Nah, lalu di sini ada kontrak konseling yang harus diisi sama Pak Fahad. Ya. Petunjuk konseling klien di sini ada. Nah, nanti langsung saja ya. Ya. Untuk nama tadi itu siapa? Muhammad Fahad. Muhammad Fahad. Lalu umurnya berapa kira-kira? 20. 20 tahun gitu ya. Pekerjaannya sekarang? Pekerjaan pengajar. Pengajar. Kalau alamatnya? Alamat Kawalu. Oke. Nah, ini bisa dengan ini menyatakan petunjuk untuk pada saat meminta konsultasi dan pembuatan profesinya saya memahami bahwa agak berhasil. Nah, lalu ini sama Fahad dilihat petunjuknya. Lalu ketika sudah sesuai, tanda tangan. Oh iya. Sama tanggal. Oke. Tanda tangan di Ya, sini tanda berarti. tangan. Iya, tanda tangan di sini, terus namanya di bawah. Tanggalnya yang disebutkan. Nah, di sini juga ada lagi. Ini petunjuknya. Petunjuk konselor. Berarti konselor. Nah, ya di sini ya. Nah, jadi ini untuk tanda tangan bahwasannya nanti akan melakukan konseling. Nah, ini petunjuk konselor dari saya sendiri. Oke. Nah, jadi ini bisa membuktikan ya bahwasannya ini teh formulir atau intake form ini itu supaya nanti melancarkan sesi konseling yang akan dilaksanakan di sesi berikutnya ya. Nah, baik, untuk
Untuk sekarang sesi konseling kali ini disebutkan sekian ya Bapak. Nah nanti akan dilanjutkan untuk sesi konseling berikutnya yang mana nanti akan langsung kepada permasalahan yang akan Bapak sampaikan di sesi berikutnya ya. Ya baik, cukup sekian ya untuk sesi konseling kali ini, lanjutkan untuk sesi berikutnya. Nah terima kasih atas waktunya ya Bapak. Nah hati-hati di jalan ya, mudah-mudahan selamat sampai tujuannya ya. Oke, terima kasih ya. Ya. Oke, silakan.